Karena apa? Semua pemikiran tentang agama selalu levelnya syariat. Level hakikatnya tidak pernah dibongkar. Kita bongkar sedikit-sedikit. Karena syariat dan hakikat itu simetri. Seperti fisika dengan metafisika, simetri. Saya belajar fisika, saya juga belajar metafisika. Ternyata fisika dengan metafisika itu simetri. Saya belajar teori atom, mengejutkan sekali. Dalam teori atom itu ada inti atom, ada kulit atom. Ternyata kulit atom isinya elektron. Elektron itu muatannya negatif. Sedangkan inti atom muatannya positif. Jadi selama kita berputar-putar di kulit, hasilnya negatif. Itu teori atom. Fisiknya begitu, metafisiknya ketemu. Oh, luar biasa. Begitu saya lihat inti atom itu cuma dua, neutron dan proton. Neutron dan proton. Neutron itu tidak bermuatan listrik, proton bermuatan listrik positif. Apa artinya? Netral itu lebih dekat kepada positif. Coba, kamu netral-netral saja hidup. Lebih dekat kepada positif daripada negatif. Berpihak sini, berpihak sana. Semenjurus kita tidak tahu. Kita pernah dibelah oleh elit tahun 2019. Hampir kita perang saudara. Gara-gara politik identitas. Dan mereka yang membelah ternyata bersatu. Kita sampai sekarang masih merasakan dampaknya. Maukah kita mengulangi lagi itu? Stop. Tidak usah diulangi lagi. Kita ini saudara. Berbeda-beda tetapi satu. Kita bersatu dalam keberagaman. Kata persatuan dalam Pancasila tidak akan pernah ada kalau kita tidak beragam. Karena persatuan hanya dibutuhkan karena kita beragam. Oleh karena itu latihan menerima dan menghargai perbedaan itu adalah kunci untuk menjaga NKRI supaya tetap utuh. Dan semua kita harus berkontribusi. Memberikan saham kesadaran secara kolektif. Bagaimana supaya NKRI ini tetap jaya. Kita bisa membangun peradaban. Para sahabat. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Yang tidak mungkin tergantikan. Serta tak mungkin disimpan tanpa digunakan. Saya mau bertanya. Orang yang berteriak tadi dalam neraka. Minta waktu bukan? Minta waktu bukan? Minta waktu. Minta kesempatan bukan? Minta kesempatan agar dia bisa melakukan amal soleh yang berbeda. Kan yang diminta adalah waktu. Tidak usah beli, waktu itu tidak usah beli. Karena tidak ada jualan waktu. Tapi waktu itu seperti es batu. Digunakan, tidak digunakan tetap aja mencair. Digunakan atau tidak digunakan tetap aja habis. Ada yang menggunakan waktunya bagus, ada yang menggunakan tidak waktunya. Tetap sama-sama mati, sama-sama habis. Pada waktu kita sama 24 jam. Maaf, kalian dengan saya waktunya sama. Lalu kenapa kesadaran berbeda? Nah, di sini. Oke, lanjut dulu. Saya mengambil dari keyakinan lain. Lihat aja, namanya aja Choan Seng Song. Bisa dipastikan orang mana kan? Pasti bukan orang Cianjur kan? Iya kan maksud saya. Saya senang mengambil dari beragam supaya pemikiran kita universal. Ini namanya aja Choan Seng Song. Udah bisa ditebak kan? Ya. Pasti bukan dari Garut lah. Waktu adalah suatu ruang. Ternyata dia mengatakan waktu itu ruang. Tentu saja bukan ruang dalam dimensi ruang. Waktu adalah ruang yang di dalamnya mereka melakukan segala usaha yang memperluasnya agar dapat memenuhinya dengan sebanyak mungkin hal. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang telah menghasilkan prestasi terbanyak dalam waktu sesingkat mungkin. Nah ini kalau Choan Seng Song. Nah bicara waktu sudah dikaitkan dengan usaha. Sudah dikaitkan dengan prestasi. Sudah dikaitkan dengan pencapaian. Bagi dia waktu itu adalah seberapa besar seseorang bisa melakukan pencapaian. Ada yang salah di sini? Gak ada yang salah. Karena semua juga tidak ada yang punya definisi yang definitif tentang waktu. Kita pun ditanya waktu itu apa nggak ngerti. Betul apa tidak? Oke.
Nah, jadi kalau dia sudah berhubungan dengan prestasi. Maaf ya. Prestasi itu tidak usah akademik. Wah, ini gelarnya ini enggak usah. Ngukur prestasi hidup bukan dengan itu. Itu mah prestasi akademik di sekolah. Prestasi hidup gampang cara ngukurnya. Kata Nabi, tidak disebut orang beriman jika kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Prestasi ya dalam hidup maksudnya. Ketika kita peduli pada orang lain, bisa merasa sebelum terasa, tahu kalau dia susah, dan kita tahu kalau kita punya kelebihan dan kita membantunya. Prestasi. Yuk, sekarang pertanyaan saya, apa sih fokus kehidupan kita? Diri sendiri atau orang lain? Kalau masih diri sendiri, ini punya saya, buat saya, hasil kerja saya, untuk saya nikmati, tidak peduli pada siapapun. Gak ada artinya kita diberi umur panjang yang semacam itu. Gak ada artinya. Maaf ya, saya dari kecil diajarkan orang tua saya, dimanapun kamu hidup harus buat orang lain. Ibu bapak, lihat rumah saya tuh, San. Itu rumah saya. Gak saya perbaiki. Tapi ini rumah Allah, gak boleh jelek. Gak ada di rumah saya marmer, gak ada. Tetapi mihrab ini harus marmer. Dan berkahnya begitu kita selalu memikirkan untuk orang lain, begitu kita melayani Allah yang nyata, maka semesta akan melayani kita. In tansurullah yansurkum. Selama kita tidak merasa berbuat apa-apa, lepaskan saja. Kalau sudah berbuat kebaikan, lupakan. Saya bikin sekolah gratis di sini dulu. Bangunan ini pertama kali saya dirikan untuk sekolah gratis. Saya bikin sekolah gratis, tidak bangkrut. Teman-teman saya bikin sekolah unggulan, bayarnya mahal, banyak utangnya. Itulah E sama dengan MC kuadrat. Begitu massa dirubah menjadi energi dengan bantuan C kuadrat. Cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Semuanya menjadi berkah. Lihat sekarang. Waktu dari Hasan Al-Banna. Waktu adalah kehidupan. Kehidupan manusia tidak lain adalah waktu yang ia lewati dari saat ia dilahirkan sampai meninggal. Versi Hasan Al-Banna, waktu adalah kehidupan. Jadi begitu kita diberi kehidupan, udah include di dalamnya waktu. Ada versi lain. Waktu adalah harta yang paling mulia. Oleh karena itu sudah seharusnya waktu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berguna. Ibnu Jauzi. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ini masih pengertian dan definisi waktu. Waktu adalah teman akrab bagi mereka yang pandai menggunakannya. Tetapi sebaliknya menjadi bumerang bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Siapa yang tidak berteman dengan waktu? Siapa yang tidak berteman dengan waktu? Dan kita setiap saat, setiap hari kehidupan kita dibarengi oleh waktu. Dan waktu itu adalah teman akrab bagi mereka yang pandai menggunakannya. Tetapi sebaliknya menjadi bumerang bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Waktu adalah kekuatan. Bila kita memanfaatkan seluruh waktu, kita sedang berada di atas jalan keberuntungan. John F. Kennedy. Jadi ingin jadi orang kuat? Ingin jadi orang beruntung? Kata John F. Kennedy, Presiden Amerika, beliau mengatakan, gunakan waktu. Karena waktu adalah kekuatan. Ini definisi waktu, banyak sekali versi para ilmuwan, tapi saya tidak menyertakan semuanya. Ada juga yang mengatakan waktu adalah berkah Tuhan yang paling adil dan konsisten. Setiap insan di bumi ini diberkahi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maka dikatakan waktu adalah berkah Allah yang paling adil dan konsisten. Semua kita diberi waktu yang sama. Tapi kenapa kita berbeda? Lagi-lagi, ini bukan soal takdir. Ini soal kita ngurusi diri kita sendiri. Ya, kalau kita ngitung ya, Quran ini cuma 6.236 ayat. Sekarang saya tanya, hidup kita sudah berapa hari? Berapa hari? Coba, 1 hari 300, 1 tahun 365 hari. Jadi sebetulnya untuk mencapai 6.236
cuma butuh 365 kali berapa? Kayak 20 kan? 365 kali 20. Paham maksud saya? Itu udah kelebihan itu. Nah 20 tahun harusnya kita tuh sudah hafal Quran. Kalau kita menghafalnya sehari 1 ayat saja. Karena kita terlalu banyak menunda. Dan kita melihat tebalnya Quran. Lalu apa yang terjadi? Begitu lihat Quran tebal. Lihat Quran tebal. Ya sudah. Kita takut dengan tebalnya. Padahal kalau dihantam sehari 1 ayat, selesai sekarang. Di umur 20 harusnya sudah hafiz Quran. Ini masalah manajemen. Maaf ya. Tanya ayat ini nggak ngerti, tanya ayat ini nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Padahal kalau ngomong, pedoman hidup saya Quran. Oh, apalagi kalau di mimbar. Begitu ditanya, pernah saya bertanya itu sama orang baru turun dari mimbar. Saya bilang, Ustadz mohon maaf. Bunuh diri bagus nggak menurut Quran? Wah itu jelek, masuk neraka. Saya udah mulai nih, nggak baca pasti. Ya udah itu solo gotok kan itu. Udah saya kasih. Anda pernah baca nggak Quran surat An-Nisa ayat 60, 66. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Dan jika kamu melaksanakan itu, maka itu akan menguatkan imanmu. Itu sebetulnya perintah Allah yang ada kaitannya dengan perintah Nabi Mut, anta qabla mut. Belajar mati selagi hidup. Makanya kita sudah tahu ayatnya, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati ketika hidup. Jadi itu perintah bunuh diri bukan minum baygon. Tapi perintah untuk membunuh ego, keakuan. Supaya kita bisa hening pikiran dan merasakan kehadiran Allah. Karena solo goto langsung saja. Wah gini, Allahu Akbar. Langsung. Ya kayak kalian. Belum ngerti udah Allahu Akbar. Ntar dulu. Yang di Allahu Akbar kan itu apa? Udah gitu Allahu Akbar sambil ngambil TV orang. Bilang Allahu Akbar sambil bawa pentungan nyakitin orang. Gimana sih? Aduh kalau tahu kalimat Allahu Akbar itu. Betapa akbarnya Allah yang tanpa batas. Kemanapun kita memalingkan wajah yang kita saksikan cuma wajahnya dia. Kalau sudah terbuka mata kalbunya. Kemanapun kita memalingkan wajah gak ada yang dilihat selain dia. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat dan kemanapun kamu melingkan wajah, di situ kamu akan melihat wajahku. Waktu adalah barang yang paling berharga untuk kita jaga. Waktu adalah barang yang paling mudah hilang dari kita. Betul? Betul? Coba. Sejam yang lalu bikin apa? Cuman ngelamun aja. Membayangkan hidup bahagia. Tidak memutuskan hidup bahagia saat ini. Terus aja membayangkan hidup bahagia. Membayangkan terus. Menunggu terus. Maka siapapun yang menunggu bahagia. Selamanya dia menunggu. Dan tidak akan pernah bahagia. Karena bahagia adalah keputusan kita saat ini. Itu baru definisi waktu. Nah, saya belum sampai pada kesimpulan. Nah lanjut dulu. Jadi kenapa seseorang itu diberi waktu yang sama tetapi pencapaiannya berbeda? Ini soal manajemen waktu. Jadi saya gunakan konsep manajemen waktu dari para ilmuwan ini. Jadi supaya sedikit agak saintis ya, saintifik pembahasan kita. Manajemen waktu adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan produktif. Nah ini bahasa sekolah. Ulangi lagi. Manajemen waktu di dalamnya ada perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar. Atau gampangnya gini deh. Begitu bangun pagi setelah berterima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih hari ini saya masih dikasih nafas. Setelah itu bikin perencanaan hari ini mau apa. Sederhana aja perencanaannya, hari ini saya mau pergi kemanapun saya mau, ngikutin kaki saya. Tidak boleh ada satu orang pun yang terluka atau berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Bikin perencanaan gitu aja sederhana, pagi-pagi itu. Kemanapun saya pergi tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Siapkan uang, siapkan bekal, siapa. Pokoknya ingin membahagiakan orang. Sehari itu saja dulu. Hidup tuh sehari-sehari aja. Jangan 2 hari. Kayak makan satu suap kan.
Kayak gitu. Coba, keren deh. Tidak usah 1 minggu dulu, tidak usah 1 bulan dulu, 1 hari aja. Mau apa? Coba rasakan. Di situ akan mulai ada efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ini manajemen. Dan lakukan itu secara sadar. Makanya definisi dari manajemen waktu adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan produktif. Sumber dayanya sudah ada? Sudah ada. Nafas sumber daya, tubuh sumber daya, penglihatan sumber daya, pendengaran sumber daya, tangan sumber daya. Ya Allah, apa yang mau kita keluhkan? Tidak bisa membahagiakan orang dengan harta, dengan tenaga. Tidak bisa membahagiakan orang dengan harta, dengan pikiran. Sumber daya kita banyak. Cuman kalau ditanya apa yang kau miliki, sampai kita lupa. Karena kita terus tidak sadar mengejar sesuatu yang menjadi hayalan kita. Yang ada di depan mata, itu pun tidak kelihatan. Jadi manajemen waktu berhubungan dengan 1, perencanaan. 2, pengorganisasian. Yang ketiga adalah penggerakan atau pengawasan produktivitas terhadap waktu. Nih saya kasih tahu. Banyak saya nyuruh mahasiswa membaca. Saya kasih buku yang tipis aja dulu. Setiap saya tes, itu selalu di halaman berapa itu gak pernah nyaut. Gak ngerti saya. Rupanya apa? Mereka itu tidak belajar menyimak. Karena membaca itu jadinya menghafal. Padahal membaca itu sudah, baca aja. Nah, halaman 1 dan halaman kedua hilang, gak apa-apa. Halaman ketiga ketika sudah panas otak kita, dia akan merekam semua yang kita baca. Kita sudah salah dari sejak kecil. Kalau nyuruh anak belajar apa? Neng, Ujang, gerang ngapalkeun. Tuh. Dianggap ngapalkeun itu belajar. Padahal itu sebetulnya adalah memusingkan anak kita. Akibatnya anak kita jadi dicekoki banyak hafalan. Dan hafalan tidak akan menolong apa-apa. Karena itu adalah tingkat kognisi yang paling rendah. Ya. Nah, itu manajemen waktu. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen waktu, berarti berbicara tentang apa saja. Nah, saya kasih tahu ada beberapa faktor yang penting yang berhubungan dengan manajemen waktu. Yang pertama, coba belajar harian saja. Menetapkan tujuan. Coba. Hari ini saya mau ngaji di Miskatul Anwar. Itu tadi pagi, udah tetapkan tujuan. Selama saya ngaji, saya tetapkan tujuan saya harus terbuka untuk meningkatkan kesadaran saya. Saya harus merevisi amal soleh saya yang tidak produktif selama ini yang saya lakukan. Saya akan mengganti dengan amal soleh yang produktif yang meningkatkan kesadaran. Saya harus tahu kunci-kunci keilmuannya supaya amal soleh yang saya lakukan produktif. Itu sudah tujuan. Langsung menyusun prioritas. Sekian banyak tentu saja kita punya tujuan. Apa sih prioritas utama? Oke, prioritas utama saya adalah mengenal jati diri saya. Karena kunci utama dari semua pengetahuan adalah mengenal jati diri. Prioritas utama, saya harus kenal siapa diri saya. Karena itu efeknya banyak. Sholat jadi khusyuk, baca Quran jadi ngerti, kita jadi penuh cinta kasih dan sebagainya. Banyak. Kita harus tahu prioritasnya yang mana. Yang kedua, susun jadwal. Tidak usah jadwal seminggu, terlalu berat. Sehari itu saja. Supaya terasa kalau kita punya waktu 24 jam. Coba, mau tidur jam berapa? Tidurnya dengan kualitas seperti apa? Mau bangun jam berapa? Saat bangun seperti apa? Karena kesadaran terakhir saat kita tidur akan menjadi kesadaran awal saat kita bangun. Usahakan mau tidur dalam keadaan damai, bahagia. Jangan mimpi yang buruk ketika tidur. Mimpi yang buruk ketika tidur jelas bahwa kita ada yang salah dalam hidup. Jadi saya mohon maaf ya, saya tahu siapa yang mimpinya masih buruk, siapa yang mimpinya sudah enggak. Saya lihat gini aja, saya tahu. Siapa yang tidurnya bagus dan siapa yang tidak bagus. Siapa yang tidurnya lama dan susah bangun. Saya tahu ya. Saya tahu, sensor saya udah kuat. Saya tahu ini tidur berapa jam nih, kelihatan. Yang ngantuk itu bukan berarti kurang tidur. Itu kebanyakan tidur. Ya, kan saya tidak pernah, mahasiswa saya baru masuk kelas ngantuk. Saya kalau kebanyakan tidur ya, oh iya Pak, Bapak tahu. Iya.
Kelihatan itu. Ngantuk kurang tidur dan ngantuk kebanyakan tidur beda itu. Gelombang otaknya beda. Saya tidak usah pakai elektroensefalogram ngukurnya. Sensor saya kuat. Pandang aja matanya beberapa detik udah tahu. Ya, tidurnya mimpinya pasti dikejar anjing gelo ini. Tahu. Dan itu bisa mencerminkan kualitas jiwa. Kalau orang tidurnya masih di level itu berarti jiwanya masih kotor. Maaf. Gak usah pakai macam-macam dandanan lah, saya tahu. Gak usah. Saya tahu ya, yang dandan macam-macam di TV itu saya lihat, ini mimpinya suka begini. Makanya ngomongnya ngawur. Bersikap asertif. Asertif itu gini, ini terlalu akademis nih sebetulnya. Asertif ini bersikap tegas untuk mengatakan tidak pada sesuatu ajakan atau perintah yang secara pribadi membuat kita tidak senang. Itu asertif namanya. Jangan diajak sini, ada terawas atau hari tengiring mah. Padahal ngiring teh, pikiran mah di mana? Jangan. Itu buang-buang waktu. Kalau tidak bilang tidak. Kalau tidak senang bilang tidak senang. Makanya jadi diri sendiri itu penting. Maaf ya. Saya jadwalnya melayani umat, kayak gini saya melayani umat. Jadwal saya melayani istri saya, ya saya pergi ke Bali. Stop semua kegiatan. Apa melayani istri itu bukan soal, ini soal waktu, quality time. Untuk menjaga agar rumah tangga kita harmonis. Agar kehadiran saya di rumah itu dirasakan oleh anak istri saya. Uang, no problem, jangan dipikir uang. Selama kita punya keinginan, semesta akan ngasih fasilitasnya untuk menyelenggarakan keinginan kita. Percayalah. Ya itulah pikiran kita nih yang suka merusak. Ya, merusak. Waduh, kalau saya makan di sini mahal. Iya, sayang. Saya bayar hotel 1 malam 2.700.000. Aduh, berapa sakeun semen? Mulai dikalkulasi dengan semen. Berapa sak? Ya pusing. Apalagi kalau dikalkulasi, iya sabaraha siraheun hulu peda. Tambah pusing. Tidak berbakat jadi orang kaya itu. Nah, saya pernah jadi wakil kepala sekolah di sekolah yang bagus di Bandung. Mohon maaf, saya pernah ngomelin orang tua yang anaknya tuh gak naik. Dari 24 anak itu 12 gak naik kelas. Maaf, dan orang tuanya bukan orang tua biasa. Secara akademis sudah mencapai pencapaian yang sangat luar biasa tinggi. Tidak punya waktu buat anak. Dan dia pikir ya kesibukan dia mencari uang dan uang yang dia dapat bisa membayar cinta kasih yang dia buang untuk anaknya. Itu kebodohan. Jangan dikira loh, berbaring di bawah pohon bersama anak istri kita itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu bukan buang-buang waktu. Bukan. Ya, mohon maaf, sebaliknya. Kita baca ini, baca itu, cuman berharap pahala. Padahal kita juga nggak tahu yang dibaca. Bisa jadi malah itu buang waktu. Betul apa tidak? Tidak dirasakan langsung. Nih banyak kita menyepelekan hal yang semacam itu. Maaf ya, banyak yang so sibuk. Anak masih tidur, dia sudah pergi. Anak istri sudah tidur, dia baru datang. Dan dia merasa diri sebagai pahlawan. Kenapa? Sibuk. Kan saya mencari nafkah buat kalian. Dikiranya hidup itu cuman uang. Ada faktor lain, cinta kasih, perhatian, PR. Saya paling senang kalau ngajarin PR. Kalau anak PR, ada PR, nah, yuk kita sama-sama. Kita belajar bersama. Sampai diingatkan lagi, saya juga supaya pinter. Iya, ngerjakan PR bersama anak. Bukan nyuruh, ngerjakan bersama. Itu asik itu. Dan saya merasa waktu saya buat anak saya, untuk mengerjakan PR anak saya, tidak bisa diuangkan. Maaf ya, seminggu tiap hari yang ngundang ceramah saya banyak. Apa salah ini? Enggak. Enggak, saya milih-milih kalau ceramah. Apalagi kalau saya menceramahin orang-orang yang jelas-jelas belum tentu mau belajar, hanya sekedar berkumpul saja buat apa? Menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Saya kenapa hari ini mau mengajar di sini? Saya percaya orang-orang yang datang di sini jauh dari mana-mana pasti digerakkan oleh malaknya sendiri karena ingin belajar. Saya datang di sini. Saya diundang, maaf ya. Saya datang di sini, maaf ya. Kan saya tidak dibayar oleh kalian, tidak. Bahkan saya mungkin kalau diundang tabligh akbar lebih besar bayarannya. Tapi saya tidak berhitung itu.
saya lebih suka mengubah orang satu dua tetapi berubah kesadarannya daripada saya populer di depan banyak orang tetapi mereka tidak berubah kesadarannya, cuman mengeluk-elukan popularitas saya. Tidak penting amat bagi saya populer, bukan tujuan saya. Ini soal manajemen waktu kan? Betul apa tidak? Maaf ya, saya dulu pernah ditawarin ceramah di sini. Ya, saya dulu masih berhubungan dengan para pembesar di negeri ini. Ya, saya dulu pernah mengajar di pusatnya kekuasaan lah, hampir 11 tahun. Tawaran itu banyak dan saya tidak mengambilnya. Kenapa? Saya lebih suka ngobrol dengan orang di rumah 2-3 orang tapi berubah kesadarannya daripada saya menceramahi ribuan orang hanya sekedar saya menjadi populer. Buat apa? Itu bukan tujuan saya. Saya melihat perubahan orang, ya mau bercerai gak jadi, yang tadinya pemarah jadi enggak, yang pelit jadi sekarang berehan, itu aja udah seneng gitu. Itu cara saya mengajar. Oleh karena itu ya saya jadi diri saya tidak mau jadi orang lain. Saya tidak mau berubah gaya hidup saya cuman karena tawaran itu ini, gak penting. Oleh karena itu maka saya sampai sekarang tidak pernah mencari umat, tidak pernah mencari murid. Dan saya juga tidak takut kehilangan murid. Mau belajar, mangga. Gak belajar juga, gak apa-apa. Emang gue pikirin. Saya udah selesai dengan diri saya. Jadi saya tidak takut. Tidak ada yang saya takutkan. Yang paling saya takutkan dalam hidup adalah rasa takut saya. Karena itu yang paling berbahaya. Saya sudah tidak takut apapun. Kecuali rasa takut pada ketakutan pada rasa takut saya sendiri. Menghindari penundaan. Ini sok engke-engke. Gitu. Maka di Quran dikatakan, janganlah kau mengatakan besok masih ada waktu. Waktumu cuma hari ini, di sini, saat ini, sekarang. Kalau mau berbuat baik ya sekarang. Maaf ya, uang kita banyak ditaruh di bank. Tiba-tiba kita terkena serangan jantung. Untuk diri kita sendiri aja pelitnya luar biasa. Setelah kita tinggalkan di bank, itu akan menjadi bara bagi anak cucu kita. Yang akan kita bawa bukankah yang kita bagikan? Di sini saat ini sekarang kita masih punya tangan untuk membagikannya dan tidak melakukannya, ditunda terus. Menunggu kapan? Pertanyaan saya, menunggu kapan? Mau kapan? Saya masih ingat dulu. Saya punya uang 300 juta. Dipakai fondasi masjid ini karena ini dulu amblas. 300 juta cuma cukup buat fondasi saja. Dan saya tidak berpikir masjid ini akan seperti ini. Pokoknya udah, hari ini saya punya apa dan hari ini saya bisa melakukan apa, itu yang saya lakukan. Itu saja, sesederhana itu. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Datang kan biasa yang mengganggu 300 juta, coba jalan-jalan ke Eropa, tidur di hotel mewah, kan gitu, betul nggak? Tetapi bukan itu masalahnya, kepuasan. Ini soal manajemen. Yang terakhir adalah meminimalkan waktu yang terbuang. Jadi mulai sekarang sadari bahwa 1 detik nafas kita berharga. Banyak orang yang beli ventilator untuk memperpanjang nafas, banyak jutaan. Sekarang kalian sedang bernafas. Apa yang kalian lakukan? Setidak-tidaknya melakukan yang terbaik buat dirimu. Pandangan terhadap waktu, setiap tradisi, setiap manusia di belahan bumi ini lain-lain. Kalau saya melihat pandangan terhadap waktunya gaya barat, masyarakat barat ya, melihat waktu sebagai sebuah garis lurus, linier. Konsep garis lurus tentang waktu diikuti dengan terbentuknya konsep tentang urutan kejadian. Dengan kata lain, sejarah manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Jadi kalau garis itu begini, garis terus aja. Itu waktu versinya masyarakat barat. Nah, di timur lain lagi. Saya mengambil, mohon maaf ya, pandangan terhadap waktu versi timur yang diwakili oleh masyarakat Hindu. Mereka mengatakan bahwa waktu itu sebagai sebuah siklus yang terus menerus berulang tanpa akhir. Jadi beda ya, kalau siklus itu kan lingkaran ya. Kalau garis itu kan begini, titik awal titik akhirnya lain. Kalau lingkaran itu titik awal dan titik akhirnya ketemu. Nah sebetulnya dalam Islam konsep lingkaran ini sebetulnya itu adalah konsepsi Islam juga.
Karena apa? Coba lihat, di Mekah orang keliling Ka'bah, walaupun Ka'bahnya kotak, tapi mereka geometrinya lingkaran, bukan garis. Karena kalau garis itu awal dan akhir beda. Kalau saya bikin garis, titik awal, titik akhir beda. Tapi kalau saya bikin lingkaran, titik awal, titik akhir ketemu. Bukankah itu konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sebenarnya lingkaran. Dan lingkaran itu selalu bertemu titik awal dengan titik akhir. Maka itu yang diabadikan jadi ibadah tawaf di Mekah. Asalnya dari titik Hajar Aswad, keliling, kemudian kembali ke Hajar Aswad. Makanya ya, ada yang berpandangan bahwa waktu itu adalah siklus. Nah, ada yang punya pandangan lain bahwa waktu itu lebih dilihat sebagai kesempatan. Waktu juga ada yang mengatakan uang. Makanya kan ada yang mengatakan time is money. Salah? Ya tentu saya tidak salah, tergantung sudut pandang. Ini bukan soal salah benar. Tetapi sudut pandang itu apa produktivitasnya buat kita? Kita harus mengujinya. Karya yang terus berlangsung, mengukir hidup yang tiada hentinya. Kebebasan waktu terjadi ya, tempat orang mampu memberikan segala karya, cipta, karsa bagi semesta. Makanya kan ada orang yang mengatakan, aku cuma mencari 2 kebebasan. Satu kebebasan waktu, yang kedua kebebasan uang. Uangnya ada, waktunya ada. Giliran mau piknik, nah duitnya ada, waktunya ada. Giliran mau senang-senang, waktunya ada, duitnya ada. Nah kalau ingin punya kebebasan waktu dan kebebasan uang, maka jangan bekerja di orang. Harus punya perusahaan sendiri. Kalau bekerja di orang kan menyiapkan masa depan orang. Tapi kalau kita punya sendiri, walaupun usahanya kecil, tetap aja kan direkturnya kita. Betul nggak? Dan kita menyiapkan masa depan kita. Maka saya sering menawarkan, Anda mau menyiapkan masa depan orang lain, bekerja di orang. Tapi kalau Anda mau menyiapkan masa depan Anda, bekerja sendiri. Ini sudut pandang terhadap waktu juga. Mau seperti apa? Ya. Jadi ini sangat relatif ya. Kita sudah terbiasa bicara soal waktu tapi tidak jelas. Nah dalam dunia fisika, dimensi waktu dan dimensi ruang, ya panjang, luas, volume itu ruang. Kalau saya ingin tahu berapa ruang dari volume ruang ini, panjang kali lebar kali tinggi, ini ruang. Ya. Itu besaran-besaran pengukuran yang mendasar selain massa. Makanya ada 3 besaran pokok dalam fisika. 1 yang namanya waktu, 2 yang namanya panjang, diwakili oleh panjang, itu berarti dimensi ukuran, panjang, lebar, tinggi sama, panjang. Nah kalau itu dijumlahkan, panjang ke lebar ke tinggi, ruang. Nah yang ketiga itu massa. Kenapa konsep waktu, ruang dan massa menjadi konsep mendasar? Ini rahasianya. Gabungan dari waktu, ruang dan massa dapat dipakai untuk menceritakan dan menjelaskan misteri alam semesta ini secara kuantitatif. Nah kan kita ingin mengenali Allah. Nah untuk mengenali Allah kita juga harus mengenali ciptaannya. Dan kita ingin mengkuantitatifkan semua yang ada menjadi terukur yang disebut dengan observable. Yuk sekarang saya tanya. Ibu-ibu yang sebelah sini sangat takut kalau di kilo. Ya toh? Tapi dalam sehari-hari kan kita menggunakan istilah yang salah. Berat badannya berapa ibu? Berat badan. Begitu ditimbang keluarnya kilogram. Padahal berat itu satuannya Newton. Tapi itu bahasa hidup, bukan bahasa sains. Tapi kita juga tidak sadar dan tidak mau tahu. Padahal pertanyaannya harusnya massa ibu berapa? Nah 50 kg, 20 kg itu massa, bukan berat. Karena berat itu sudah ada hubungan dengan percepatan gravitasi bumi. Satuannya bukan kilogram, satuannya Newton. Itu dalam kehidupan. Tapi ya nggak apa-apa, itu nggak usah terlalu dipikirkan ya, nanti pusing. Nggak usah. Tapi saya mau menjelaskan bahwa konsep waktu, ruang, dan massa itu penting untuk mempelajari misteri alam semesta. Yuk kita lihat gambar ini. Pernah dengar kan? Ada yang namanya Merkurius. Pernah dengar ada yang namanya Venus. Pernah ada yang namanya Bumi. Pernah mendengar ada yang namanya Mars. Pernah mendengar ada yang namanya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pernah dengar? Apa itu? Planet. Saya kemarin pergi ke Museum Gunung Batur.
Saya pikir itu museum cuma cerita tentang bagaimana Gunung Batur itu terbentuk di Bali, di Kintamani. Ternyata saya sering ke Bali, tapi saya baru masuk museum itu, saya di situ tertegun ketika saya melihat sejarah bumi. Jadi waktu terjadi yang namanya Big Bang itu, ledakan yang sangat dahsyat luar biasa, massa yang sangat masif kemudian meledak, saya berpikir yang namanya ledakan itu tidak beraturan, bukan? Tapi kenyataan ledakan itu beraturan. Buktinya apa? Buktinya lihat. Ini matahari, ini Merkurius, ini Venus, ini bumi. Bumi ini ditempatkan oleh semesta di urutan yang ketiga. Jadi yang ini matahari, kemudian ini Merkurius, ini kemudian Venus, ini adalah bumi. Luar biasa ya. Tahu luar biasanya? Matahari itu permukaannya suhunya 1.000.000 derajat Celcius. Sekarang besi saja sudah meleleh pada suhu di atas 200 derajat Celcius. Baru 200 derajat. Ini 1.000.000 derajat Celcius. Bayangkan betapa panasnya Merkurius. Betapa panasnya Venus. Makanya Merkurius dan Venus tidak pernah diobservasi karena tidak mungkin ada kelayakan untuk hidup di sana. Tetapi bumi ini, sinar matahari dari sana meradiasikan sinarnya ke bumi. Sampai di bumi sekarang suhunya dapat kita nikmati dan bisa memberlangsungkannya hidup. Jadi bagaimana ya semesta bisa menempatkan bumi di tempat ruang kosong itu sampai sinar matahari menjadi layak untuk kita nikmati. Pernah berpikir itu? Insya Allah gak pernah. Gak pernah. Pikirnya kiamat, hancurnya alam semesta. Makanya ngerti dulu kiamat itu bukan harusnya alam semesta. Kiamat itu adalah hari kebangkitan. Kapan kiamat? Mau sekarang, mau besok, ya terserah kalian. Mau bangkitnya kapan dari ketidaksadaran? Kiam itu artinya bangkit. Nah sekarang perhatikan. Bumi, Mars. Mars sering diteliti oleh ilmuwan. Karena memungkinkan untuk hidup. Karena di belakang bumi kan. Walaupun lebih dingin tentu saja daripada bumi. Oke. Kalau lebih dingin gak apa-apa. Bisa bikin water heater. Bisa bikin water heater. Bisa bikin heater untuk memanaskan udara. Tapi kalau suhu yang ribuan derajat Celcius, mau pakai AC model apa? Nah, Big Bang itu ledakan, tapi kok teratur. Ini coba perhatikan. Ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus. Bahkan para ilmuwan bukan sekedar tahu posisinya. Yang luar biasa, tahu apanya? Tahu jaraknya. Berapa jarak Jupiter dengan bumi? Berapa jarak Saturnus dengan bumi? Berapa jarak Jupiter dengan matahari? Semua tahu. Bahkan radiusnya, berapa ukuran Jupiter, berapa ukuran Saturnus, Uranus, Neptunus, bumi, Venus, Mars, Merkurius, semua tahu. Gimana caranya ya? Apa pada pergi ke sana kemudian diukur gitu kayak ukur bola? Nah, itulah pentingnya knowledge. Bahkan bukan hanya itu ya. Ya, massa jenis setiap planet itu sudah tahu ilmuwan. Kalau tahu massa jenis setiap planet, berapa massa bumi ini tahu. Makanya kalau saya sering bilang sama murid-murid saya, kalian beli tanah, berapa ini satu tumbak? 10 juta, guru. Oke. Satu tumbak berapa meter? 14 meter persegi. Oh, murah sekali, saya bilang. Loh, kok murah ya? 10 juta. Kamu tuh cuma mikir permukaannya saja. Ke bawahnya kamu nggak ukur. Ke bawahnya itu 128.000 kilometer. Mikir nggak? Iya. Habis tanahnya habis dipakai kuburan. Ya makanya kuburan tuh nggak usah diabadikan. Setelah dikubur ya udah. Nanti juga didaur ulang. Ini batu nisannya gede-gede. Akhirnya tanah tidak bermanfaat. Bayangkan kalau semua kita punya kuburan, pengen monumental kuburannya. Habis bumi ini dipakai orang mati. Lihat di Arab, orang dikubur di situ-situ aja. Karena Arab mengerti. Kalau semua orang dikubur pakai batu nisan, repot, Arab habis sama orang yang mati di sana. Betul apa tidak? Kayak dikuburnya di situ aja lubangnya sama. Gak apa-apa, menyatu dengan bumi kok nanti juga hancur. Nah kita itu lupa. Kalau beli tanah itu cuma permukaannya saja. Padahal ke dalamnya radius bumi itu adalah 64.000 kilometer loh. Jari-jarinya aja. Diameternya 2 kali jari-jari 124.000 kilometer. Mikir enggak ke dalamnya? Murah apa tidak? Murah.
Makanya jangan berpikir mahal. Siapapun yang berpikir mahal, mual kabeli. Jadi semua orang yang hari ini teka beli berpikir mahal. Pergi ke PVJ, lihat sepatu bagus. Begitu ingat, mahal, mual kabeli. Mana yang mau bisa pakai eta? Oh bagian anak. Tapi kalau pasti saya beli, besok lusa pasti duitnya ada. Makanya saya kalau buat tubuh saya gak mau ngasih yang murah-murah. Tadi ada yang bilang, ayah bagus batiknya. Iya dong, mahal. Masa tubuh ini segitu luar biasa pemberian Allah dikasih yang murah? 50.000. Gatel 50.000. Ya tergantung kita mau gak memantaskan diri. Ya kan? Iya. Beli sepatu yang bagus, beli. Uang itu bukan buatan Allah, uang buatan peruri. Saya kasih tahu supaya sadar kalian semua. Tanah buatan Allah, jagung buatan Allah, beas buatan Allah. Awas, tong nawar. Buatan Allah. Duit memenangnya peruri. Tino kertas. Gampang gak bikin duit? Gampang. Sampai banyak yang memalsukannya. Tapi ada gak yang bisa memalsukan jagung, beras? Gak ada. Itu buatan Allah. Makanya kalau ada orang nawarkan beras sekilo 13.000, peser. Iya mah, beas naik. Makanya kalau saya di rumah, orang yang kerja, Bapak beas naik, aya kene cece nu jual beasna, aya ken weh. Gitu. Yang dihariwangkeun teh nu jual beasna eueuh. Tidak ada artinya uang kalau yang jualan berasnya enggak ada. Makanya jangan terlalu berfokus pada uang. Aduh, karunya. Coba para sahabat, massa jenis planet saja bisa diukur. Saturnus 0,687 gram per cm kubik. Artinya apa? 1 cm kubik massa Saturnus itu, ya, itu volume Saturnus itu massanya 0,67 gram. Gimana? Untuk apa ini? Dengan tahu massa jenis tiap planet, saya akan tahu berapa massanya, berapa volumenya. Gampang hitungnya. Mau tahu cara ngitungnya? Udah pusing kalian. Dari tadi saya dengar ini aja mungkin udah mulai pusing ya. Saya cuma ingin kasih tahu konsep waktu, masa, konsep ruang itu sangat penting untuk mendeskripsikan afalnya Allah secara kuantitatif. Itulah pentingnya kita mengenal ciptaannya Allah. Dengan demikian kita akan bisa mengenal lebih jauh lagi kepada Allah. Profesor Masaru Emoto menyelidiki air sampai dia mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Saking dalamnya pengetahuan tentang molekul air. Saya kalau cerita molekul air gak akan cukup 60 SKS. H2O itu kalau dibedah apalagi sampai tingkat orbital molekulnya, itu harus pakai komputasi. Itulah banyak sekali orang yang gegabah, merasa diri seakan-akan wakil Tuhan di muka bumi ini, tahu juga enggak. Gampang menghukumi orang. Dan ciri orang yang gampang menghukumi orang itu karena ilmunya sedikit. Ya, yang suka ribut menghukumi orang, nyalah-nyalakan orang, udah jelas ilmunya sedikit. Terhadap yang begitu cukup Assalamualaikum. Gitu. Gak usah ribut. Ya, oke. Jadi sekarang mengerti tentang pentingnya waktu. 1 detik penting, 1 menit penting, 1 jam, 1 hari. Subhanallah, luar biasa. Kita melewatkan waktu ini begitu mudah. Sehingga banyak orang yang kehilangan waktu. Tahu-tahu sudah 60, tahu-tahu sudah 65, tahu-tahu sudah 70. Sampai hari ini kita tidak mengerti apa yang sudah kita hasilkan selama hidup. Berapa banyak orang yang sudah kita bahagiakan. Apalagi berapa sadar kita dalam hidup. Tingkat kesadaran mana yang sudah kita capai. Ada kesadaran Adam, ada kesadaran Yahya, ada kesadaran Yusuf, ada kesadaran Idris, ada kesadaran Musa, ada kesadaran Ibrahim, ada kesadaran Harun, ada kesadaran puncak namanya Sidra Al-Muntaha. Tanya sekarang sama kita, sudah di kesadaran mana kita? Adam? Belum. Yahya? Can hirup. Yusuf? Boro-boro. Melihat semesta tidak indah. Semua yang dilihat adalah masalah. Idris? Cerdas? Belum. Harun? Cinta? Komo. Musa? Sudah bisa berdialog dengan sang sejati dalam diri?
apalagi. Ibrahim yang sudah mencapai makom Ibrahim, apalagi. Sidra al-Muntaha, tempat pertemuannya Nabi Muhammad dengan Tuhan. Di mana coba kesadaran kita saat ini? Pertanyaan yang terakhir dari saya, berapa lama lagi kita punya waktu di dunia ini? Ayo jawab. Jawab. Tidak tahu? Harusnya tahu. Kenapa tidak tahu? Ini muaranya cuma satu. Karena sampai hari ini mata kita masih buta. Lalu kita tertipu oleh segala persepsi yang dibuat oleh kebanyakan orang. Baik, setelah saya cerita tentang waktu. Apa judulnya hari ini? Waktu. Apa? Paling diinginkan, tetapi paling buruk digunakan. Betul apa tidak? Semua menginginkan waktu, menginginkan umur panjang, tetapi di umur panjang itu kita membuang-buang begitu banyak waktu. Makanya waktu paling diinginkan, tetapi paling buruk digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk kita periksa sekarang. Apakah kita selama ini melakukan kebaikan? Periksa sekarang. Lihat Allah melakukan kebaikan. Apakah Allah melakukan kebaikan bergantung kebaikan kita? Apakah kamu melakukan kebaikan tergantung kebaikan orang pada kamu? Jawab. Rahwan. Kalau udah dibuka gini baru pada ketawa. Kemarin-kemarin susah jujur pada diri sendiri. Allah tetap baik walaupun kita tidak baik pada Allah. Jawab. Apakah kamu tetap baik walaupun orang lain tidak baik kepada kamu? Rahwan. Jadi sebetulnya saya tidak salah bicara ini di sini. Ternyata yang hadir ngaraku deh. Gak apa-apa. Lebih bagus ngaku daripada kita terus-menerus memojokkan orang. Saatnya kita melihat diri kita yang asli hari ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik itu tanpa syarat. Sementara kita berbuat baik selalu pakai syarat. Aku akan setia kepada kamu kalau kamu baik sama aku. Aku akan mencintai kamu kalau kamu terus memenuhi segala kebutuhanku. Pangeretan. Jadi jangan-jangan semua yang disebut perbuatan baik selama ini mekanisme melakukannya tidak seperti Allah melakukannya kepada kita. Karena kita terus berpura-pura. Terasa? Kenapa kita tidak bisa muhsinin, tidak bisa menjadi orang baik? Karena kita belum bisa menghadapkan seutuhnya wajah lahir batin kita kepada Allah. Belum aslama, belum Islam. Belum, baru ngaku-ngaku saja. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka baginya adalah pahala. Perhatikan, falahu ajrun. Maka bagi dia akan ada ajrun. Saya sudah jelaskan tadi ya. Ajrun itu adalah sang wajibul wujudnya. Ajrun itu adalah zatnya. Jadi sebetulnya pahala yang sebenarnya adalah Allah. Untuk apa masuk surga kalau nggak ketemu Allah? Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah berjumpa, menatap kemuliaan wajahnya? Jadi pahala yang sebenarnya itu adalah ajrun. Maka di Quran kata pahala adalah ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Paham? Kalau saya bahas ajrun ini nanti perlu waktu 60 SKS. Itu aja dulu, itu dulu. Ya, jangan tanya lebih lanjut dulu ya. Jangan. Karena bagusnya dijawab oleh pengalaman pribadi kita nanti. Jangan dijawab oleh hayalan. Karena setiap pertanyaan kalau jawab, belum tentu jawaban itu adalah atas pertanyaan itu. Oleh karena itu, hati-hati. Sucikan terus pertanyaan, jangan dikotori oleh jawaban yang keliru. Sucikan terus pertanyaan ya. Nah, siapapun yang sudah mendapatkan ajrun, sudah mendapatkan dia. Makanya para rasul, para nabi kan doanya,
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbi Allah. Cukuplah engkau bagiku ya Allah. Cukuplah engkau wakilku. Cukuplah engkau penolongku. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran itu tidak pernah meminta apapun kecuali minta Allahnya. Tidak minta rezekinya, tidak minta ilmunya. Cukuplah engkau ya Allah. Hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi kata-kata itu tidak ada artinya kalau cuma dihafal. Karena buat apa kita bilang hasbi Allah kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah. Kata-katamu hanya sebatas kata-kata kosong. Bullshit namanya. Tidak ada artinya. Dan kita sudah terbiasa dengan kata-kata kosong itu. Terus mengucapkan kata-kata itu walaupun kita tidak mengalaminya. Sekarang isi kata-katamu dengan energi agar kata-katamu berdampak. Nah, dua yang akan diraih oleh orang yang sudah berserah diri seutuhnya kepada Allah. Sudah dia melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya. Tanpa keinginan, tanpa muatan, tanpa syarat. Unconditional. Kalau kalian sudah melakukan itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas yang tadi itu tidak tepat. Gak apa-apa sedikit juga. Yang penting ikhlas. Ikhlas itu gak ada kata-katanya. Ikhlas itu tidak ada katanya. Kalau masih pakai kata-kata, itu tandanya belum ikhlas. Siapa yang sering mengatakan ikhlas, belum ikhlas. Bahkan yang masih merasakan keikhlasan dalam keikhlasannya, itu saja belum ikhlas. Merasa ikhlas saja itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya sudah lepas, selesai. Makanya tidak pernah ngungkit-ngungkit kebaikan pada orang. Kamu gak pernah tahu ya berapa besar kebaikanmu padaku. Kamu tidak tahu terima kasih. Itu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Yang ikhlas tidak pernah mengatakan apapun. Orang mau baik, mau buruk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Orang yang baik sama Allah dikasih napas. Orang yang tidak baik pun oleh Allah dikasih napas. Seperti itulah cinta kasihnya Allah pada semua makhluknya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Allah, katanya Allah itu baik sama orang yang baik sama Allah, tidak baik atau mengazab orang yang tidak baik pada Allah, itu Allahnya dia harus dikoreksi. Itu bukan Allah yang asli, itu Allah buatan dia. Seperti dia. Ngerti maksud saya? Yaudah. Yang ketawa berarti otaknya cerdas. Ini ketawa belakangan. Rada cerdas. Karena tertawanya belakangan. Makanya dua kata Allah. Ya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang yang sudah berserah diri kepada Allah, dia sudah bisa melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya. Hasil akhirnya apa? Dia tidak takut, dia tidak sedih. Nah, inilah pintu masuk untuk memasuki pada dunia sains, hasil-hasil riset tentang berserah diri. Jadi kalau baca bukunya David Hawkins tentang letting go, kalau bacanya The Power of Now yang ditulis oleh siapa itu? Siapa? Eckhart Tolle. Wah, itu. Saya belum pernah menemukan penjelasan tentang berserah diri yang masuk akal dan bisa dipraktekkan kecuali dari dua orang itu. Maaf ya, saya sudah baca banyak kitab. Semuanya nggak jelas. Dan maaf ya, jangan tanya mereka yang berdua ini keyakinannya apa. Nanti kalian bingung lagi. Gitu ya, saya cuma takut bingung maka ketika disebut ya. Nah, oke, perhatikan saya. Jadi kalau orang yang sudah berserah diri kepada Allah itu dua hasil akhirnya, tidak takut dan tidak sedih. Tidak khawatir dan tidak berduka cita. Mari kita lihat dulu sekarang. Kapan seseorang itu takut? Ini hasil riset neuroscience mengatakan bahwa seseorang itu akan takut manakala dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kita buktikan sekarang. Kita bernapas sekarang? Bernapas. Ada duit ya di kantong? Pasti ada. Pasti ada. Saya tahu gak usah bohong. Ya, beras di rumah ada?
Ada. Makanan di rumah? Ada. Sekarang coba memikirkan besok. Memikirkan lusa, memikirkan yang akan datang. Pasti kalian akan takut. Padahal faktanya hari ini kita baik-baik saja. Jadi sebetulnya takut itu terjadi pada diri kita manakala kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran palsu kita ke masa depan. Clear? Jadi takut berasal dari mana kalau begitu? Dari kenyataan atau dari ilusi pikiran? Ilusi pikiran. Hari ini ditakutkan, kemarin faktanya hari ini baik-baik saja. Nih saya kasih tahu ya. Hari ini itu kemarin ditakutkan oleh kalian. Tapi ternyata kalian hari ini baik-baik saja. Duit ada. Buat ongkos ada. Makanya saya kasih tahu besok itu tidak ada. Untuk membuktikan besok tidak ada, maka naik angkot. Ada tulisan di angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Besok naik angkot lagi. Bayar? Kata supir angkot. Kan gratisnya isuk, Bu. Ada nggak besok? Nggak ada. Walaupun besok masih hidup kan hari ini lagi. Betul atau tidak? Nah ini. Aduh. Ini kuliah mahal sebetulnya ya. Harusnya bayar ini. Iya, saya ikut pelatihan untuk hidup bahagia saja. Saya keluarnya miliaran loh. Belajar kemana-mana. Terbang sana, terbang sini. Ikut pelatihan tingkat dunia. Untuk belajar. Jadi saya ingin memadukan. Kenapa setelah saya belajar Quran, belajar agama, kok implementasinya belum sampai gitu. Itu rasa saya waktu itu. Ternyata perlu dilengkapi oleh hasil-hasil riset dunia sains. Dan ternyata begitu masuk itu, keren banget, luar biasa. Makanya saya berani mengajarkan berserah diri karena saya sudah mengalaminya. Nah, jadi kalau orang sudah berserah diri secara total, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yazanun. Cirinya cuma dua, hasil akhirnya cuma dua. Satu, bebas dari rasa takut. Dua, bebas dari rasa sedih. Baik, takut sudah ngerti ya? Jadi takut itu berasal dari mana? Ilusi pikiran. Karena pikiran itu selalu membawa kita ke masa depan, kalau enggak membawa kita ke masa lalu. Pikiran itu tidak suka saat ini. Jadi sebetulnya orang yang selalu takut dan sedih hidupnya karena dia kurang kunjungan ke saat ini. Kurang berkunjung ke saat ini. Nah, yang kedua sedih. Dari mana sedih? Sedih itu berasal dari masa lalu. Coba sekarang, kalau kita sedang gini nih, sekarang sedang gini. Ini kan saat ini. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Tong ingat nuka pungkur. Jangan ingat masa lalu. Enggak sedih. Fokus aja dengerin ceramah saya. Enggak sedih kan? Tertawa, mentertawakan diri sendiri. Coba saat ini juga ingat aja kejadian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Apa itu ditipu orang, apa disakiti orang. Semua kesedihan itu sebetulnya berasal dari diri kita sendiri yang mengizinkan diri ini dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Pasti sedih. Makanya saya tidak pernah hidup di masa lalu, saya juga tidak pernah hidup di masa depan. Masa lalu hanya sarana belajar, bukan saya. Masa depan sarana berharap bagi saya. Tapi saya hidup di sini saat ini sekarang dengan cara menerapkan hasil belajar tentang masa lalu, tapi di sini saat ini sekarang. Ya. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Anak kita. Ya, anak kita. Anak yang sedang usia 5, 6, 7 tahun, sedang lucu-lucunya. Pernah nggak mikirkan besok gimana kalau nggak ada beras? Pernah? Hari ini ada bubur di hadapannya, dia santap bubur dengan penuh kehusuan saat itu. Betul? Makanya kalau ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Makanya orang Bali mengatakan anak kecil adalah sumber sukacita. Anak kecil lagi bermain, umur 6, 7 tahun lucu-lucunya, pernah nggak memasalahkan hari lalu? Nggak pernah. Jadwalnya ulin we.
Makanya mohon maaf ya, saya menyitir salah satu pernyataan dalam Alkitab. Di situ dikatakan, kamu tidak akan pernah bisa merasakan kerajaan surga kecuali kamu sudah bisa menjadi anak kecil kembali. Jadi kerajaan surga itu hanya bisa dinikmati kalau kita sudah menjadi anak kecil. Apa ciri anak kecil? 2, 1 polos, 2 lugu, dan apa adanya. Anak kecil berantem saat itu juga langsung pelukan dan main lagi. Gak kayak kalian. Betul gak? Iya. 10 tahun habis berantem masih ingat aja terus. Makanya wajahnya kayak gini, bopeng-bopeng. Sebelah sini nih terutama. Sebelah ini nggak beda. Iya, jika perlu bersumpah, ya, jika saya mati nanti, jangan kau sentuh tubuhku. Gus modar masih kena gitu. Itu dendam masih dibawa. Ya Allah, subhanallah. Nah makanya jadi anak kecil, ya, lucu, polos. Makanya kalau kita ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Anak kecil itu surganya di sini, saat ini, sekarang. Betul? Tidak memikirkan hari esok, tidak memikirkan masa lalu. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Kalau kita totalitas hari ini, besok ditentukan oleh hari ini. Jadi besok itu gak usah dipikirkan sebetulnya. Isi saja secara total hari ini. Hari ini bisa berbagi, berbagilah. Hari ini bisa nengok tetangga yang sakit, tengoklah. Hari ini bisa memberi senyum pada orang, tersenyumlah. Mewah tersenyum itu. Suatu saat kalian tidak bisa itu lagi. Saya kasih tahu pada semuanya. Kalian bisa duduk di tempat ini mewah? Mewah. Karena besok-besok belum tentu bisa duduk seperti ini. Bisa nulis mewah? Mewah. Karena besok-besok tidak mungkin bisa menggerakkan tangan ini lagi. Cuci tangan, merasakan air menyentuh tangan kita, mewah? Mewah, karena suatu saat air menyentuh tanganmu, kau tidak akan merasakan lagi dinginnya air. Jadi betapa banyak kemewahan yang diberikan semesta kepada kita, kita lupakan. Kenapa? Lagi cuci tangan, pikiran sudah di meja. Gitu maraneh mah. Punten ya, hayang nyiwit. Iya. Lagi makan, pikiran sudah di pasar. Betul? Itulah manusia. Dulu waktu gadis pengen cepat nikah. Membayangkan kehidupan ada pikiran anu nipu. Betul? Menikah teh raos mereunanya. Kulam teh duaan. Gitu. Begitu sudah nikah, pengen cerai. Kieu geuning karasana, kan gitu. Betul? Kayak gitu. Terus berburu ke depan. Katanya pengen piknik ke Bali. Dari rumah udah buru-buru, pakai baju buru-buru, sarapan buru-buru. Barudak buru-buru atuh hararese. Tuh, rek piknik naon juga gitu. Betul enggak? Celek tadi di mobil. Begitu macet, tit, buru-buru, hayang buru-buru ke airport. Di airport teh hayang buru-buru naik pesawat. Geus naik pesawat, hayang buru-buru enteup deui pesawat teh. Nepi teh ka Denpasar, hayang buru-buru naik bus. Naik bus teh hayang buru-buru ka hotel, ti hotel hayang buru-buru ka Kutu, ti Kutu hayang buru-buru ka Jimbaran, terus hayang buru-buru rek iraha piknik nari maneh. Keun we lah, cenah karasaeun. Terus saja ya, diri ini dibawa oleh pikiran ke masa depan. Tidak pernah hadir. Sugahan keur di mobil teh, gek teh calik. Alhamdulillah tiasa calik keneh. Begitu nyepang setir teh, alhamdulillah Gusti, abdi teh tiasa keneh nyepang setir. Hadir di situ saat itu, coba belajar hadir. Makanya kalau saya mau nyetir nggak buru-buru, jelek di mobil teh, alhamdulillah mewah sekali. Bisa duduk, bisa menggerakkan kaki, mewah. Sepanjang perjalanan saya nikmati. Saya dari rumah tadi tidak pengen buru-buru nyampe di sini. Enggak. Saya nikmati perjalanan saya setel musik meditasi, saya setel lagu Ebit, saya nyanyi. Hadir aja di situ saat ini, cecelewengan, sorangan. Da maraneh mah teu kitu. Rek ngaos cenah ti rumah ka dieu, mau belajar berserah diri di jalan.
Nit. Galewang ka dieu. Reka mana? Jadi semua kemewahan yang hadir di saat itu hampir tidak ternikmati. Betul? Itu sebabnya kita ini sering jadi diri palsu, mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu, tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Coba belajar berkunjung ke saat ini, hadir di sini saat ini sekarang. Di situ kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Ini belum dikasih tahu rahasianya, belum. Ini baru ayatnya. Nah, sekarang kita belajar. Jadi dari ayat ini Quran surat Al-Baqarah catat ayat 112. Mahal ini, mahal. Jadi ciri orang yang sudah berserah diri itu sudah tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Jadi berserah diri itu sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian benar salah, tanpa penilaian baik buruk. Ini harus dipraktekkan. Coba begitu ada kejadian apapun saat ini, jangan menilai. Terima semua yang terjadi apa adanya. Jangan dinilai. Begitu dinilai kita akan memilih, dan memilih itu mengambil yang kita sukai dan menendang jauh-jauh yang tidak kita sukai. Sepanjang hidupmu seperti itu, berarti kita masih melawan Allah. Sekarang pertanyaannya, adakah di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya? Adakah di semesta yang terjadi tanpa kehendaknya? Kenapa kita selama ini masih mengambil ini dan menendang itu? Apa yang kita sukai kita ambil, kita cengkram. Apa yang kita tidak sukai kita jauh-jauh buang. Sepanjang hidupmu seperti itu, sepanjang itu pula kamu tidak akan pernah bahagia. Hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Yakini semua yang terjadi karena ada kehadirannya. Itulah memahami kun fayakun. Kun fayakun, kehadirannya saja sudah cukup membuat sesuatu terjadi. Kalau dinilai oleh pikiran kita jadi benar salah, dinilai oleh pikiran kita jadi baik buruk, itulah pikiran. Padahal semua yang terjadi adalah kebenaran. Ketika kita bisa menerima kebenaran, itu yang namanya sabar. Jadi apa itu kebenaran? Kebenaran adalah semua realitas hidup. Terima semua apa adanya, tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Disitulah kita akan bisa berserah diri. Itulah muslim itu. Kenapa kalian selama ini marah? Karena kalian menilai. Yang dinilai belum tentu kebenaran, hanya benar salah menurut versimu sendiri. Betul? Saya tanya, ketika anak nakal, pasti kita akan bilang salah. Ketika anak nurut pada kehendakmu, kalian bilang benar. Padahal anak itu sedang berusaha menjadi dirinya sendiri. Ketika anak nurut pada perintahmu, siapa tahu malah justru itu sedang melanggar jati dirinya. Karena dia sedang menjadi orang tuanya, tidak sedang menjadi dirinya. Tapi otak kita mengatakan itu benar, karena dia nurut. Makanya doanya juga sing nurut, sing nurut. Gitu kalian. Budak teh kudu jadi indung bapana. Kalau begitu menghalangi keinginan semesta. Siapa tahu ya anak ini calon presiden. Indung bapana tukang tempe, piraku anak kudu jadi tukang tempe. Bukan merendahkan tukang tempe. Tukang tempe itu mulia, karena nenek kakek saya juga tukang tempe. Tapi saya tidak mau jadi tukang tempe. Makanya saya ada di sini. Karena nenek kakek saya walaupun nyuruh saya nyuci kedelai, nginjek-injek kedelai supaya kulumudnya itu coplot, bukan berarti nenek kakek saya ingin menjadikan saya tukang itu, tidak. Dan selalu kami diajarkan untuk menjadi diri sendiri. Jangan pernah paksa anak itu harus menjadi seperti kita. Karena apa? Siapa tahu anak disiapkan untuk menjadi lebih dari kita. Paham maksud saya? Jadi siapapun yang saat ini khawatir pasti sedang memikirkan hari esok. Dan siapapun yang saat ini sedih pasti sedang memikirkan masa lalu. Kalau hadir di sini saat ini sekarang, saat ini baik-baik saja sebetulnya, gak ada apa-apa. Betul atau tidak? Oke. Nah, belum masuk. Ini referensinya agak banyak. Nah, makanya
Nabi Ibrahim mencari Tuhan dulu kan? Mencari Tuhan, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Itu yang luar biasa di Quran. Ketika ketemu bintang, beliau mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi ketika ketemu bulan, beliau mengatakan, kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang tersesat. Begitu ketemu matahari yang lebih besar lagi, beliau mengatakan, aku terbebas dari apa yang kalian persekutukan. Jelas bukan bintang yang itu, bukan bulan yang itu, bukan matahari yang itu. Itu adalah pengalaman spiritual beliau ketika sedang meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, kapan kalian mau mengalami itu? Kapan? Kapan? Tekah bita gitu? Iya. Setelah mengalami itu, baru beliau mengatakan, ini wajah tuh. Wajhialilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Memeh mengucapkan kalimat ieu teh Nabi Ibrahim mengalami dulu pengalaman spiritualnya. Ari maraneh kumaha? Jojolan ini wajah tuh wajah iraha ngalamanana. Betul apa tidak? Jadi yang keluar dari mulut kita jadinya omong kosong. Tidak ada dampaknya, tidak membangun kesadaran. Makanya rakaat kalian banyak, tetapi gitu-gitu aja. Tetap ngewaan ka batur, dengkian ka batur, batur bahagia, kalah maneh anu sedih. Gitu. Batur meuli mobil, maneh anu panas tiris. Gitu. Paham? Itu. Karena kita itu tidak bercermin. Kenapa ya rakaat salat saya udah banyak, tapi kok saya masih gini-gini aja. Hanya menyampaikan rasa bahagia aja pada orang sukses, berat. Berat. Tapi lamun aya berita batur teh cilaka, rezekina hancur, da si eta mah gitu, resep pisan. Itu tanda bahwa kita ini belum menjadi siapa-siapa. Yuk kita lihat. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kerendahan hati, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi ketika kita sholat, kita ingat ini, ingat itu sudah termasuk menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak tahu Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan, aku terbebas dari apa yang aku persekutukan. Kenapa? Karena beliau sudah punya fokus. Makanya kalau leluhur-leluhur saya dulu mengatakan, kamu itu kalau menyembah Allah, kamu harus tahu dulu yang kamu sembah. Karena para nabi, para rasul juga mengajarkan begitu. Betul apa tidak? Iya. Nah, lanjutannya ini sedikit lagi. Baru dikatakan, kul. Nah, ini ada kul nih. Jadi kul itu apa artinya? Katakanlah, siapa yang nyuruh? Allah. Nah Allah itu kalau nyuruh sesuatu pasti sama orang yang sudah mengalami, merasakan. Kalian aja nyuruh ke anak misalnya, sok atuh dongengkeun piknik kamari teh kumaha. Berarti anaknya sudah piknik. Kolot jiga naon. Sok jang caritakeun piknik teh kumaha. Apaan kamari ulah cenah piknikna oge. Dicare kumaha jeung ku bapa. Ari ayeuna di tetangga dong piknik. Saha nu teh hidangna? Ini saya sedang ngasih pelajaran penting buat kalian. Kenapa di Quran ada kata kul, 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 kul. Kul itu Allah menyuruh kita menceritakan apa yang kita alami. Lain anu diapalkeun. Coba di kalimat ini ada kul inna sholati, kul wa nusuki, kul wa mahyaya, kul wa mamati. Jadi ini perintah buat semua orang atau untuk orang-orang tertentu saja? Hah? Semua? Piraku nu teu piknik disuruh ngomong. Kamarana ieu teh tadi saya udah ngeceblek teh teu ngalarti keneh wae. Teu piknik disuruh ngomong, kolot jiga naon nu kitu. Perhatikan, kul itu hanya untuk orang yang sudah mengalami. Saya tanya, betul enggak sholatmu itu untuk Allah? Katanya buat pahala.
Katanya pengen dapat surga. Katanya takut neraka. Itu Tuhanmu. Kartos. Sok, rek seuri deui. Betul nggak pengabdianmu itu untuk Allah? Bohong. Buktinya kamu masih mencari uang. Kalau kamu bekerja untuk Allah, sudah. Ya Allah, saya bekerja di tempat ini, saya yakin karena direncanakan olehmu. Dan saya bekerja di tempat ini karena engkau sedang memerankan aku untuk menjadi kepanjangan tanganmu. Menyampaikan cinta kasihmu pada semua orang yang butuh pelayanan keahlianku. Kerja aja. Dapat gaji? Gaji itu hanya akibat dari pelayanan kita. Itu yang disebut dengan mencari yang punya uang. Kalian kerja fokus pada uang. Melakukan kebaikan fokus pada balasan yang kalian dapat. Itu saja sepanjang hidup. Makanya seetik duitna. Hutang loba. Saya ngelihat ke sini karena yang sini kayaknya rada loba hutangnya.